Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari akuntansi keperlakuan bersama saya Dwi Istiqomah dengan NIM C1 C01863 R10 akuntansi 2018. Jadi materi kita hari ini yaitu terkait dengan aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Nah, materi pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara dalam proses pengambilan keputusan atau bagaimana proses pengambilan keputusan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Nah, proses pengambilan keputusan ini salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan itu sendiri dapat dijabarkan dengan beberapa langkah-langkah sebagai yang tertera di dalam PPT saya. Yang pertama itu adalah pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Jadi langkah ini dapat berupa respons terhadap suatu kejadian yang problematis di mana terdapat ancaman atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan suatu masalah atau peluang, maka para pengambil keputusan itu berhak untuk membutuhkan informasi mengenai lingkungan, keuangan ataupun operasi. Kemudian yang kedua adalah pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Jadi ketika definisi atas suatu masalah atau peluang tersebut telah rampung, maka pencarian tindakan alternatif selanjutnya dan kuantifikasi atas konsekuensinya pun dimulai. Dalam tahapan ini sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi guna mencari pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Jadi tahapan yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Walaupun tahapan ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta yang tersedia, seperti fakta-fakta ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah penerapan dan tindak lanjut. Jadi kesuksesan atau kegagalan suatu keputusan akhir itu bergantung pada efisiensi dan juga penerapannya. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi itu benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Nah, situasi yang ideal itu akan terwujud jika sumber kekuatan itu dikuasai oleh pendukung dari keputusan yang diambil. Selanjutnya di sini adalah mengenai jenis-jenis dari model proses. Nah, model-model proses dalam pengambilan keputusan itu ada tiga. Yang pertama adalah model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia itu adalah rasional sempurna dan bahwa dalam suatu organisasi itu ada konsistensi di antara berbagai motif dan tujuan. Nah, dalam berkaitan dengan aktivitas pengambilan keputusan terdapat beberapa asumsi dalam model ekonomi ini. Yang pertama adalah kepuasan akan sepenuhnya rasional terkait rencana tujuan, sistem pemilihan yang lengkap dan konsisten yang memungkinkan adanya pemilihan alternatif. Yang ketiga, kesadaran penuh terhadap semua kemungkinan alternatif, dan yang keempat, tidak adanya batasan pada kompleksitas komputasi yang dapat ditampilkan untuk menentukan alternatif terbaik. Dan yang kelima, probabilitas kalkulasi itu tidak menakutkan maupun misterius. Kemudian yang kedua adalah model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrim, dan model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan kepuasan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Fenomena yang dimaksud dengan eskalasi komitmen ini terjadi karena karakteristik proyek, determinan psikologi, kekuatan sosial, dan adanya determinan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis karena model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Nah, Simon ini merasa bahwa perilaku pengambil keputusan manajemen itu dapat dideskripsikan. Yang pertama berdasarkan bagaimana mereka memilih alternatif. Yang kedua itu mereka menyadari bahwa dunia nyata yang mereka rasakan merupakan model dunia nyata yang disederhanakan secara drastis. Yang ketiga, mereka mengejar kepuasan minimal daripada yang maksimal. Dan yang keempat, mereka memperlakukan dunia itu secara kosong. Oke, selanjutnya ini mengenai cara pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi itu bisa dilakukan dengan beberapa metode analisis seperti SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian ada Cause and Effect Analysis, ada Value Change Analysis, dan lain sebagainya.
Nah, selain itu, dalam pengambilan keputusan, seorang manajer itu juga harus mampu memenuhi beberapa prakondisi yang digunakan untuk mendapatkan keputusan akhir yang tepat. Di antaranya yaitu yang pertama ada rasional terbatas atau bounded rationality, di mana berarti bahwa orang-orang itu memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Oleh karena semua alternatif ini akan dipertimbangkan, maka urutan mana alternatif tersebut yang dievaluasi tidak akan relevan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan kasus yang penyelesaiannya dianggap memuaskan. Kemudian yang kedua ada intuisi. Intuisi ini terdapat berbagai pandangan tentang intuisi, yaitu sebagai suatu pengetahuan atau sebagai suatu pendekatan ataupun sebagai suatu proses berpikir. Nah, menurut grup Taylor dan Frances tahun 2010 mendefinisikan bahwa intuisi itu sebagai suatu proses berpikir. Grup ini menyatakan bahwa input dan proses itu dikelola menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang lama dan telah diakumulasikan dalam memori. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan setidaknya pada dua alasan. Yang pertama adalah cukup mudah untuk mengenali masalah-masalah yang tampak atau visible, dan yang kedua adalah bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian yang keempat itu adalah pembuatan pilihan, di mana dalam pembuatan pilihan ini terdapat mengangkat beberapa komitmen ke arah tindakan yang gagal. Jadi di sini ada beberapa heuristik ataupun penilaian. Yang pertama itu adalah availability heuristic atau heuristik. Penilaian ini yang terjadi ketika para manajer itu menggunakan informasi yang telah tersedia sebagai dasar penilaian atas peristiwa yang sedang berlangsung. Kemudian ada representativeness heuristic, di mana heuristik ini terjadi ketika seorang manajer itu menilai kemiripan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa yang sama. Yang ketiga adalah anchoring and adjustment heuristic, di mana heuristik penilaian ini terjadi ketika seorang manajer itu membuat keputusan berdasarkan penyesuaian nilai yang telah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah perbedaan individual dari gaya pengambilan keputusan. Jadi riset tentang gaya pengambilan keputusan ini telah mengidentifikasi setiap pendekatan dari keempat pendekatan yang berbeda atas proses pengambilan keputusan. Ada orang yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk menyusun informasi dengan meminimalkan ambiguitas, sementara yang lainnya mampu memproses banyak pemikiran itu pada saat yang sama. Kemudian yang keenam itu ada keterbatasan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan karena para manajer misalnya itu mengambil keputusannya dengan mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan dengan mematuhi peraturan formal dan memenuhi batasan waktu yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Jadi di sini ada 4 teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknik partisipatif. Teknik ini kebanyakan berorientasi pada perilaku, setidaknya secara tradisional masuk dalam kategori partisipatif. Nah, sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif ini mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Intinya dalam teknik partisipatif ini yang digunakan adalah emosional dan juga secara fisiknya dari seorang individu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu itu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi lebih relevan dengan pengambilan keputusan ini. Kemudian yang ketiga adalah teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini sangat dipopulerkan karena sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Saat ini berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan maupun militer menggunakan teknik Delphi. Nah, teknik ini memiliki beberapa variasi, tetapi umumnya berkinerja sebagai sebuah kelompok. Biasanya terdiri dari para ahli, tetapi dalam kasus ini bukan para ahli yang mungkin sengaja menggunakannya. Dan kemudian setiap anggota itu diminta untuk membuat prediksi atau input tanpa mencantumkan nama untuk setiap keputusan kelompok. Dan juga setiap anggota kemudian menerima umpan balik atau feedback dari orang lain, dan pada umpan balik atau feedback tersebut dilakukanlah babak lain dari input anonim. Kemudian yang keempat adalah teknik kelompok nominal. Nah, teknik kelompok nominal ini merupakan suatu pendekatan kelompok nominal murni yang dikembangkan menjadi teknik khusus untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang dinamakan nominal group technique, dan terdiri dari langkah-langkahnya. Yang pertama itu muncul
munculnya gagasan yang tidak dapat dinyatakan melalui tulisan. Umpan balik round robin dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada flip chart atau papan tulis. Kemudian pembahasan dari setiap gagasan yang tercatat untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi serta voting individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama itu adalah perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Jadi untuk mengatasi kelebihan beban dalam pengambilan keputusan, maka sebuah organisasi itu mengembangkan yang namanya prosedur operasi standar yang formal atau tidak formal untuk masalah-masalah yang sifatnya berulang. Proses operasi standar ini menjadi aturan pengambilan keputusan untuk keputusan rutin dalam bidang-bidang seperti manajemen persediaan, perhitungan biaya, penetapan harga, dan pemrosesan pesanan. Nah, di sini yang berperan penting dalam pengambilan keputusan sebuah unit itu adalah seorang manajer dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Maksudnya bagaimana? Jadi konsensus dalam konteks pengambilan keputusan ini didefinisikan sebagai kesepakatan bersama semua anggota kelompok dalam pemilihan keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, dalam situasi sejumlah konsensus itu hanya bisa dicapai setelah pertimbangan yang matang serta evaluasi atas keuntungan dan kelemahannya. Pengambilan keputusan dengan konsensus ini membutuhkan lebih banyak waktu daripada pengambilan keputusan dengan aturan yang lebih canggih. Oleh karenanya, konsensus ini menjadi kurang sesuai untuk diterapkan jika berada di waktu-waktu yang krisis. Walaupun memiliki keunggulan yang terbukti, tapi pengambilan keputusan secara konsensus ini bisa berlawanan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas atau dengan pandangan yang baik. Selanjutnya di sini adalah mengenai pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Jadi di sini ada 3 poin penting yang membedakan bagaimana pengambilan keputusan oleh pendatang baru dan bagaimana pengambilan keputusan oleh para pakar. Yang pertama itu adalah dari segi pengujian informasi. Kalau pendatang baru itu menerjemahkan informasi keuangan ke dalam istilah yang lebih kualitatif dan menggunakan metode serupa seperti perhitungan rasio, perkembangan tren, dan laporan arus kas. Sementara para pakar itu lebih banyak mengandalkan aturan yang diperoleh berdasarkan pengalamannya dibandingkan dengan para pendatang baru, dan mereka juga menguji data dengan lebih banyak tahun. Analisisnya itu dipandu oleh suatu perasaan terhadap perusahaan yang memberikan kerangka kerja bagi mereka untuk menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur sebagai pedoman untuk pencarian data secara diskriminatif. Kemudian yang kedua itu dari segi integrasi pengamatan dan temuan. Dalam konteks ini, integrasi ini melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Nah, jadi di sini para pendatang baru itu lebih menghubungkan pengamatan dan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Sementara para pakar itu menempatkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial terkait pengamatan dan temuan sebagai alat untuk memeriksa masalah yang mendasarinya. Yang ketiga itu dari segi pertimbangan. Para pendatang baru itu tampaknya menyetarakan pertimbangan dengan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memilih mana dari fakta-fakta yang diamati yang merupakan masalah utama. Sementara bagi para pakar itu pertimbangan adalah suatu upaya untuk mengembangkan dalam pemikirannya terkait suatu gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Para pakar tidak menyimpan catatan atas setiap temuan individu tetapi mengikhtisarkannya ke dalam kelompok-kelompok yang terkait dan kemudian merumuskan hipotesis yang akan diuji. Mereka juga menggunakan daftar dari masalah-masalah umum yang ditemukan di masa lalu sebagai titik referensi dalam mengenali masalah yang terjadi saat ini dan dalam mengembangkan upaya penyelesaiannya. Oke, selanjutnya di sini ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan definisinya, keputusan manajemen ini mempengaruhi kejadian atau tindakan di masa yang akan datang. Nah, keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu periode atau peristiwa di masa yang akan datang atau mempengaruhi semua kejadian secara keseluruhan atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Menurut Hopwood, informasi akuntansi ini dapat menyediakan beberapa stimulus yang mana stimulus tersebut masalah dan peluangnya itu dapat dikenali dan didefinisikan. Tindakan alternatif ini diisolasi dan kemudian konsekuensinya dijelaskan dan memainkan peranan dalam analisis serta penilaian alternatif. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan hari ini adalah melalui pendekatan-pendekatan keberlakuan ini, penggunaan sistem biaya langsung akan dapat meminimalkan atau menghilangkan reaksi disfungsional dari pihak-pihak yang terkait.
Sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.